Selanjutnya pertanyaan dari akun yang bernama Herlan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. kitab Durratun Nasihin ada sebuah riwayat yang membahas tentang fadilah sholat tarawih. Namun banyak ulama yang menilai bahwa riwayat tersebut palsu. Nah, sedangkan fenomena di masyarakat kita banyak yang menyebarkan riwayat tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi riwayat fadilah sholat tarawih? Apakah boleh disebarkan atau tidak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Durratun Nasihin ini kitab masyhur sebenarnya. Di pesantren-pesantren suka dikaji. Yang isinya adalah al-wa'adh wal irsyad. Pepatah-pepatah dan petunjuk-petunjuk. Maka nama kitabnya Durratun Nasihin. Mutiaranya nasihat-nasihat. Banyak ulama yang menilai, terutama mungkin di kasus ini, di fadilah-fadilah per hari sholat tarawih, benar bisa dikatakan itu hadis maudhu, karena itu dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sebagaimana kita ketahui, istilah sholat tarawih belum ada di zaman Rasulullah SAW. Ada qiyamul Ramadan, ada juga. Andaikan isi daripada kitab Durratun Nasihin tidak ada ta'arud, tidak ada berbenturan ima dengan akaid yang sifatnya sahih, yang asalnya kuat, maka nggak apa-apa diterima, karena itu adalah karya ulama. Dan mungkin kalau di persen itu tidak semuanya hadisnya hadis maudhu. Dan para ulama, mohon maaf sebelumnya, para ulama itu ketika mengomentari satu riwayat atau hadis itu dengan adab. Arti dengan adab itu bahkan tidak berani menyebut hadis maudhu atau hadis palsu. Paling bahasanya la aslan lahu, tidak ada asalnya, atau enggak lam ajidu fi maktabati, saya tidak menemukan di perpustakaanku, di kitab-kitabku. Karena kenapa? Karena gini, pernah ada satu kejadian, ini ulama Al-Imam Ibnu Jauzi kalau nggak salah, beliau mengumpulkan suatu hadis yang isinya adalah al-maudhu'at, hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis palsu. Tapi ternyata di antara hadis yang dianggap maudhu atau palsu, ternyata ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bayangkan. Jadi pertama, menentukan hadis tersebut maudhu, dhaif, sahih, dan sebagainya itu bukan ranah kita orang awam. Itu adalah ulama. Dan ketika tercantum di satu kitab, maka tolong beradablah dengan sahibul kitab tersebut, pengarang kitab tersebut. Tapi kan Ustadz tetap ini riwayatnya palsu atau maudhu, itu juga informasi dari ulama. Nah, kalau misalkan emang maudhu, ya berhati-hati. Arti berhati-hati itu adalah ya baiknya tidak disebarkan, karena ini ada pertanggungjawabannya ntar. Nah, maka ada yang mengambil jalur tengah. Andai pun mau disebarkan, tolong jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah bersabda, jangan, bisa dengan bahasa sesuai keterangan yang termuat di kitab Durratun Nasihin. Itu bisa seperti itu. Sebenarnya isi kitab Durratun Nasihin itu adalah pepatah-pepatah mau'idhah yang Masya Allah ya, mendorong kita untuk berbuat amal kebaikan. Itu bagus, kitab yang bahkan mungkin kalau di Jawa Barat bisa disebut kitab fenomenal, di setiap pesantren pasti kenal. Cuman untuk kasus ini ya, pertama kalau jawaban simpel sih, pertama apa, benar adanya ketika khusus untuk menjelaskan fadilah-fadilah Ramadan setiap hari itu adalah hadis la aslan lahu, tidak ada pokoknya. Cuman ala kulihal kita tidak tahu secara hakikat benar atau tidaknya. Cuman secara disiplin ilmu hadis ya mungkin itu benar maudhu, benar palsu. Artinya ketika hendak disebarkan, tolong jangan dinisbatkan dengan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Minimal dengan bahasa termuat sesuai dengan keterangan yang ada di kitab Durratun Nasihin. Karena ini lumayan agak pelik. Contoh, dulu waktu kami mondok tuh sampai ada ketika membahas tentang penyakit Nabiullah Ayub alaihissalam, sampai dibahasakan kulit Nabiullah Ayub tuh borok,
yang sampai ada belatungnya ketika hendak sholat, belatungnya dikeluarkan dulu, dimasukin lagi. Sementara kita di kitab Tijan Ad-Daruri, di kitab Usul, di kitab Aqaid, tentang seluruh sifat a'radul basyariyahnya para nabi dengan catatan alladzi la naqsa ala maratibihim al-aliyah. Seluruh sifat kemanusiaan yang ada di para nabi itu sah, jaiz. Nabi menikah, Nabi tidur, Nabi sakit, itu jaiz akli. Cuman dengan catatan tidak mengurangi martabatnya para nabi dan rasul yang tinggi. Maka bahasanya seperti ini, ketika ada ta'arud bentrok dengan ilmu aqaid, maka jangan diterima seperti dalam konteks seperti itu yang menceritakan tentang penyakit Nabi Ayub. Cuman ada ulama yang ngambil tengah-tengah. Enggak, artinya bukan konteks itu, bukan menceritakan tentang jenis penyakit kulitnya ini itu, tidak, tapi menceritakan tentang kedahsyatan sobarnya Nabiullah Ayub alaihi salam. Jadi poinnya itu kata ulama. Makanya ya sederhananya bisa dikembalikan lagi bahwa pertama jadi catatan, ranah menentukan hadis adalah bukan tingkat awam. Itu ulama, karena itu ranah ijtihad. Menentukan hadis ini sahih atau enggak itu ada ilmunya, maksudnya ranah ijtihad. Dan kedua, beradab dengan pengarang kitab tersebut. Ketiga, kalaupun benar itu adalah hadis maudhu, maka pertama ya kita hati-hati, artinya ketika menyebarkan ahsan lebih bagus tidak disebarkan. Kalaupun mau disebarkan, dengan catatan jangan dinisbahkan kepada baginda Nabi, tapi sebutkan sesuai di keterangan kitab Durratun Nasihin misalkan. Itu menurut sebagian ulama di antara guru-guru kami itu tidak apa-apa. Soalnya gini, khawatir. Ini kan di zaman sekarang tuh khawatir banget. Artinya ada kelompok-kelompok di luaran sana atau orang-orang di luaran sana yang ranah bukan untuk kita awam, tapi kayak jadi makanan awam. Mana contoh? Contoh, ketika hendak mengomentari amalan-amalan yang itu udah mu'tabaroh di ulama-ulama kita, di kiai-kiai kita, dengan mudahnya dia enggak, Islam itu adalah agama yang konkret, artinya harus berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sering nggak antum denger kayak gitu? Ketika dalilnya disodorkan, baik itu Quran, hadis, atau asar, hadisnya sahih nggak? Hadisnya sahih nggak? Apa doib? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya mungkin pertama, ketika menuntut dalil itu wajar-wajar saja. Cuman secara tatanan awam tuh tidak seperti itu sistematisnya. Karena ranah hadis sahih, ranah ini hadis sahih, ini hadis dhaif, itu bukan ranah kita yang awam. Maka kenapa ulama menganjurkan kembalilah kalian ke ulama-ulama kalian, ke kitab-kitab yang dikarang sama ulama-ulama, sama kekasih-kekasih Allah yang dikaji di pesantren-pesantren. Ibaratnya seperti ini, kita itu tinggal instan memakai. Karena apa? Karena mereka juga mengambil dari sumber Al-Quran dan hadis. Contoh aja sederhana. Ketika mana dalilnya, ini mana dalilnya, antum tinggal tanya balik, dalil itu apa sih? Mahwa dalil? Dalil itu apa? Paling banter jawabannya, oh dalil itu Qur'annya dan hadisnya, gitu kan? Qur'annya atau hadisnya mana gitu. Dalil Al-Qur'annya mana, dalil hadisnya mana. Kalaulah dalil itu hanya bertumpu terhadap tekstualnya hadis atau tekstualnya Quran, maka niscaya tidak akan pernah ditemui teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang najisnya kotoran ayam. Tinggal dibalikin, kotoran ayam najis atau enggak? Najis. Mana teks Qurannya? Mana dalil hadisnya? Yakin gak bakalan ketemu. Artinya dalil itu bukan cuma itu. Makanya metode itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, tentu Al-Quran pokok. Al-Hadis, ijma'nya para ulama, dan qiyas. Itu yang masyhur. Karena andaikan tidak ada itu, bisa dibayangkan ketika bagaimana hukumnya menampar ibu. Oh, menampar ibu hukumnya ya haram lah. Dalilnya mana? Qurannya mana?
ketika kembali ke teks Quran itu tidak ada yang secara langsung dengan teks haram kalian memukul orang tua kalian, ibu kalian. Itu tidak ada. Yang maksud ada wala taqul lahuma uffin, janganlah kalian berkata kepada orang tua kalian. Itu bukan memukul. Cuma ntar ada konsep kias aulawi. Jangankan memukul, berkata juga sudah haram, apalagi memukul. Dan itu adalah kias, ilmu analogi yang dikaji di pesantren-pesantren yang jadi pondasi ilmu agama kita. Jadi kalau itu pemahamannya itu dangkal. Ya makanya emang ya simpulnya seperti itu. Ya pertama, mengetahui tentang hadis adalah bukan ranah orang awam, itu adalah ranah-ranah ulama. Dan andai pun kata ulama khusus yang berkaitan dengan masalah ini itu adalah hadis maudhu, maka itu benar adanya hadis maudhu, tapi tetap kita harus menjaga adab. Arti menjaga adab itu adab terhadap pengarang kitab, dan hakikatnya kita tidak tahu. Tapi secara ilmu hadis ya mungkin benar itu adalah hadis maudhu, baiknya tidak disebarkan. Dan andai pun disebarkan, jangan dinisbatkan kepada baginda Nabi, tapi cukup sesuai dengan keterangan yang ada di kitab Durratun Nasihin. Mungkin kurang lebihnya seperti itu.